Aku melihat jam menunjukkan pukul 1 pagi. Ini adalah hari ketika aku tidur larut gara-gara laporan PKL yang belum selesai. Karena aku sangat malas, akhirnya tugasku menumpuk dan membuatku harus begadang untuk beberapa hari ini. Kafein akhir-akhir ini menjadi temanku dalam mengerjakan tugas. Selain itu, sebuah radio dan TV juga membantuku dari rasa bosan mengerjakan laporan ini. Aku kos di sebuah kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamarku bernomor 19 yang letaknya tepat di tengah lorong. Namun aku nyaman di sana. Suatu hari di kampus, temanku bilang dia lagi kebelet dan terus-terusan buang air besar. Sepertinya temanku Aji ini kurang enak badan. Untuk itu dia meminjam kamar kosku untuk beristirahat. Karena aku masih ada urusan di kampus, aku pun memberikan kunci kamar kosku itu kepada temanku. Aji pun langsung pergi ke kosku. Sementara aku masih menunggu Pak Ridwan, dosenku, tetapi beliau tidak datang. Apa boleh buat, kira-kira jam 6 sore aku pun kembali ke kosan. Sampai di depan kosan, terlihat lampu kamarku menyala. Ketika aku akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Aku pun mengetuknya. "Ji, bangun, aku sudah datang, bukain pintunya Ji," ucapku. Aji sepertinya tertidur pulas, tapi sepertinya aku mendengar suara Aji dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Aku pun terdiam sejenak dan menunggu. Lalu tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam sambil terdengar suara tertawa kecil dari dalam kamar. Gagang itu pun akhirnya berhenti bergerak. Aku memanggil Aji kembali, namun mendadak kamarku menjadi hening. Tidak lama kemudian, dari arah tangga muncul seorang yang berjalan mendekatiku. Aku begitu kaget ketika yang aku lihat itu adalah Aji. Aku bertanya, "Dia dari mana?" Aji pun menjawab kalau dia dari apotik, habis membeli obat. Dia berkata sambil menyodorkan kunci kamar dan langsung pamit kepadaku. Aku hanya bisa diam. Setelah Aji pulang, aku langsung membuka pintu kamarku yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruang kamarku memang tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku berdiri.
Aku memeriksa ruang kamar yang tampak jelas benar-benar kosong itu. Aku mencoba menghiraukannya dan langsung tidur di ranjangku. Hingga beberapa menit kemudian aku pun tertidur. Ketika aku terbangun, terlihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku langsung bergegas ke kamar mandi dan mengganti baju, lalu ke depan laptopku untuk melanjutkan laporanku lagi. Sepertinya tugas laporan ini membuatku lupa akan kejadian tadi. Namun tak lama kemudian aku mendengar suara berbisik seperti orang-orang mengobrol dari arah luar kamarku. Aku lalu membuka pintu dan melihat keluar. Di lorong tidak ada terlihat siapapun. Namun suara ribut itu masih terdengar jelas. Karena sangat ribut, aku pun membanding pintu agar terdengar menyindir mereka. Suara itu pun perlahan berhenti. Lalu aku lanjut menulis laporanku sampai aku mulai mendengar suara tetesan air. Kenapa malam ini banyak sekali gangguan? Aku lalu memeriksa ke kamar mandi dan melihat keran air tidak ada yang bocor. Namun saat aku berbalik dan melihat ke arah ventilasi bawah di pintu depan kamarku, di sana terlihat sebuah genangan air. Perasaan tadi tidak ada air di sana. Rasa penasaranku membawaku untuk membuka pintu. Saat membuka pintunya, astaga, aku langsung terperanjat karena di depan pintuku terdapat banyak sekali kepala-kepala berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Aku melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar meneteskan air liur ke lantaiku. Suara geduk itu jelas terdengar dari sosok itu. Aku langsung lemas. Dan hanya bisa terdiam saat itu. Lalu aku bersembunyi di balik selimut sampai akhirnya sosok itu pun menghilang. Bergegas aku lari keluar dari kamarku. Malam itu pun aku tidak tidur di kamar kosku karena takut. Akhirnya aku begadang semalaman di kamar temanku. Aku tidak bisa tidur. Sosok tadi sangat menggangguku. Setelah aku bercerita kepada temanku, aku pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tapi aku tidak tahu kenapa sampai diganggu sosok itu. Mungkin terkadang yang terjadi itu memang tidak perlu ada alasannya.